Oke, nah ini ya, ini adalah contoh graf. Nah, graf itu adalah representasi diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Nah, ini contoh ya, kita lihat di sini. Ini adalah suatu graf ya, dia merepresentasikan suatu peta jaringan jalan raya. Nah, oke, kita lihat di sini. Katanya graf ini adalah representasi objek diskrit. Di sini kita ada objek diskritnya. Nah, ini ya, Brebes, Tegal, Pemalang. Nah, ini adalah kota-kota ya. Nah, kota antara Brebes, Tegal, Pemalang ini adalah suatu objek diskrit ya. Artinya objek yang bisa kita bedakan antara satu sama yang lainnya itu bisa kita bedakan ya. Oke, kenapa? Jadinya di sini graf itu adalah representasi objek diskrit ya, karena memang objek-objek yang ada di graf ini adalah objek-objek yang diskrit. Oke. Kemudian bisa kita lihat hubungan antara objek tersebut. Nah, di sini kita bisa ya melihat hubungan antara Brebes dan Tegal, Brebes dan Selawi. Nah, ternyata di sini Brebes itu bertetanggaan dengan Tegal. Brebes itu bertetanggaan dengan Selawi. Brebes itu tidak bertetanggaan dengan Purwokerto. Nah, jadi di sini graf ya kita bisa melihat representasi dari objek-objek yang diskrit ya, dan juga hubungan antara objek tersebut dapat digambarkan dengan graf ini. Oke ya, kakak sudah paham apa itu graf. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, graf itu ada yang namanya simpul atau vertex ya. Kemudian ada sisi atau edge. Nah, kita lihat di sini di graf. Nah, Brebes, Tegal, Pemalang ini disebut dengan vertex ya atau simpul. Vertex atau simpul ya. Kalau istilahnya kalau di matematika diskrit itu vertex, tapi kalau bahasa Indonesia simpul ya. Kemudian ada yang namanya edge. Edge itu adalah sisi ya. Jadi sisi ini ya, yang ini nih sisi ini adalah di antara dua vertex. Ya, jadi kita kenal graf itu ya, ada vertex sama ada edge. Oke, nah apa sih definisi dari graf ya? Kita lihat di sini bahwa graf itu adalah himpunan tidak kosong. Himpunan tidak kosong dari vertex dan edge. Jadi artinya di sini suatu dikatakan graf pastinya dia ada vertex ya. Jadi vertexnya di sini tidak kosong gitu. Jadi harus ada vertexnya. Kemudian harus ada, nggak harus juga sih. Jadi yang harus di sini itu harus ada itu adalah vertexnya. Nah ya, kemudian di sini ada yang edge. Jadi graf itu adalah terdiri dari himpunan tidak kosong ya. Jadi harus ada vertexnya gitu. Jadi harus ada vertex sama edge ya. Oke, kita lihat di sini contoh dari graf. Nah, di sini ada rekan-rekan bisa lihat di sini ada graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Kita lihat apa sih bedanya ya. Oke, kita lihat dulu dari G1. G1 ini adalah contoh dari graf sederhana. Kita lihat di sini berbeda ya antara graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Kalau kita lihat di sini, graf sederhana terdiri dari 4 vertex ya. Di sini ada 4 vertexnya di sini. Kebetulan gambarnya ini ada 4 vertexnya ya. Ada 4 simpul. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini edge-nya ya atau sisinya yang ini ya. Ini edge yang ini dia berada di antara dua vertex yaitu vertex 1 dan vertex 2 ya. Jadi di sini edge-nya kita tulis seperti ini. Kita senaraikan seperti ini ya. 1, 2 ya, ini berarti 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Nah, ini edge-nya ya. Kemudian graf ganda. Nah, coba kita lihat contoh dari graf ganda yang ini. Vertex-nya ada 4, sama ya, ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, namun yang berbeda itu adalah edge-nya. Nah, coba rekan-rekan lihat di sini edge-nya. Di antara vertex 1 dan vertex 3 di sini ada dua sisinya ya di sini. E3 dan E4. Nah, makanya di sini dinamakan graf ganda karena di antara dua vertex ini ya, vertex 1 sama vertex 3 ada dua sisinya. Nah, kalau kita senarikan seperti ini nih. 1, 2 ya, nih E1 yaitu H1 yaitu ini ya, berada di vertex 1 dan vertex 2 nih. 1, 2, kemudian 2, 3. Nah, ini
1/3-nya ada 2 kali. Nah, sehingga di sini kita katakan ya ini graf ganda ya. Ada 2 sisi, ada 2 sisinya di antara vertex ini. Ya, ini juga nih ya, di antara vertex 3 dan vertex 4 ini ada 2 sisinya. Nah, sehingga dikatakan dia ini adalah graf ganda. Oke ya. Selanjutnya kita lihat lagi ada namanya graf semu ya, graf semu. Kenapa dikatakan graf semu? Nah, kita lihat di sini. Di sini rekan-rekan bisa lihat ya, di sini ada yang namanya gelang atau loop ya. Artinya di sini dia itu berawal dan berakhir di vertex yang sama, yaitu nih di vertex 3 ya, sehingga dia membentuk yang namanya gelang atau loop di sini. Nah, ini graf semu ya. Kita bisa lihat di sini pembahasannya secara detail ya. Nah, ini graf sederhana ya, karena ada sisi E3 dan E4 ya. Nah, dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungi dua buah vertex yang sama ya. Ini vertex 1 dan vertex 3 ini ada 2 sisinya. Oke. Kemudian ada yang namanya graf semu. Graf semu ya. Nah, graf semu ini ada sisi E8 ini ya. Dia itu membentuk loop atau gelang ya. Karena dia itu berawal dan berakhir di vertex yang sama. Oke ya. Oke, di sini ada jenis-jenis graf ya. Oke, jadi berdasarkan ada tidaknya sisi ganda dan gelang ya pada suatu graf, maka kita dapat golongkan menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana sama graf tak sederhana. Nah, graf sederhana tadi sudah kita lihat ya, apa itu graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, contohnya pada graf 1 tadi ya, tidak ada mengandung sisi ganda maupun tidak mengandung gelang ya. Oke, yang kedua yaitu adalah graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau dia ada gelang di graf tersebut ya. Contohnya ada di G2 dan G3 tadi, itu adalah contoh graf tak sederhana. Oke, selanjutnya berdasarkan orientasi arah ya, graf itu ada 2, ada graf tak berarah, ada yang graf berarah. Nah, contoh graf tak berarah itu yang kayak kita bahas tadi ya, ini. Ini contoh graf yang tak berarah karena tidak ada orientasi arahnya di sini ya. Ini tidak ada orientasi arahnya di sini. Ini adalah graf tak berarah ya, karena tidak ada orientasi arahnya. Nah, bagaimana dengan graf berarah? Kalau graf berarah itu adalah graf yang sisinya itu ada orientasi arahnya. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, ini adalah contohnya. Graf berarah, nah ini ya. Yang A ini, yang G4 ini adalah graf berarah, yang B ini adalah graf ganda berarah. Apa sih bedanya, Bu? Oke ya, kita lihat. Di G4 ini dia ganda sih, Bu, ini gitu kan ya. Ada 2 sisinya. Kenapa dia tidak dikatakan sebagai graf ganda berarah? Gitu kan ya. Kita lihat ya. Di G4 ya, meskipun di sini ada sisi ganda, tapi kalau kita berbicara dalam konteks arah, mereka ini sebenarnya berbeda ya, berbeda. Karena apa? Kita lihat arahnya. Di sini, meskipun dia ini ganda ya, tapi arahnya itu berbeda. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini menuju vertex 4. Yang ini menuju vertex 2. Meskipun dia itu merupakan sisi ganda yang berada di antara dua vertex, tapi dia arahnya itu berbeda. Nah, sehingga kita tidak sebutkan bahwa dia ini graf ganda. Tidak ya. Meskipun sisinya ganda, tapi arahnya itu berbeda. Sehingga dia ini bukan graf ganda. Ya. Oke. Karena kalau orientasinya arahnya berbeda, itu mereka itu berbeda ya, yang berbeda gitu. Kemudian di sini ada graf ganda berarah. Nah, ini yang baru kita bilang ya, dia ini adalah graf ganda berarah. Coba kita lihat di sini. Di antara vertex 3 dan vertex 4 ya, di sini ada 3 ya sisinya. Dan di sini ada 2 sisi yang memiliki arah panah yang sama gitu nih. Ada 2 ya, artinya di sini ada grafnya ini ganda berarah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kan bisa ya membedakan yang mana graf berarah
dan graf ganda berarah. Oke, nah di sini udah di ini ya, sudah disederhanakan apa sih perbedaannya ya graf ganda, graf sederhana, graf semu, graf berarah dan graf ganda berarah. Nah, kalau graf sederhana itu dari sisinya dia tidak memiliki arah ya, orientasi arahnya tidak ada. Kemudian sisi ganda apakah diperbolehkan untuk graf sederhana? Tidak ya. Apakah boleh sisi gelang? Tidak. Juga ya untuk graf ganda sisinya tidak ada orientasi arah. Kemudian apakah sisi ganda diperbolehkan? Boleh ya. Sisi gelang tidak boleh. Oke, ini silakan rekan-rekan bisa dibaca sendiri ya. Oke, ini contoh dari terapan graf ya untuk rangkaian listrik, untuk senyawa kimia karbon ya. Ini ada mungkin pernah belajar ya waktu SMA, etana, propana gitu kan. Nah, ini bisa diterapkan dengan teori graf. Kemudian ini ada jejaring makanan ya, pernah belajar biologi ya waktu SMP. Ini contoh dari penerapan graf nih, jaring-jaring makanan misalnya padi ya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular gitu. Padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan elang ya. Ini contoh penerapan graf yaitu jejaring makanan. Selanjutnya ini adalah pengujian program. Nah, nanti rekan-rekan kalau di semester 4 belajar mata kuliah ada namanya RPL ya, rekayasa perangkat lunak, ada di bagian bab terakhir itu mengenai pengujian program. Misalnya di sini kita punya suatu program, kita ingin mengujinya. Nah, kita perlu menggambarkan flow graph. Nah, ini contoh dari penerapan teori graph ya, membuat flow graph di sini. Nah, jadi flow graph ini menggambarkan alur dari bagaimana algoritma ini bekerja ya. Oke, contoh seperti ini. Kita punya potongan program ini ya, read x, while x tidak sama dengan 9.999, maka lakukan if x kecil daripada 0, maka kita write, masukkan tidak boleh negatif. Nah, selainnya, x sama dengan x tambah 10, kemudian read x ya. Selesai, kemudian kita lakukan looping kembali ya. Kalau seandainya masih memenuhi syarat, kita lakukan looping gitu. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, maka dia akan keluar ke write x ya. Nah, bagaimana alurnya? Alurnya seperti ini. Nah, kita kasih nomor. Misalnya read x 1, kemudian while x tidak sama dengan 9.999, ini 2 ya. Kemudian if x kecil dari 0, 3. Write, masukkan tidak boleh negatif 4. Kemudian x sama dengan x tambah 10, ini 5 ya. Kemudian read x 6, write x 7. Nah, bagaimana algoritma ini bekerjanya ya, itu kita gambarkan di sini. Jadi di sini kita mulai dari read x, kemudian while x tidak sama dengan 9.999, maka lakukan yang 3 ini ya, 3 gitu. Kalau ini memenuhi ini ya, maka kita masuk ini ya, masuk ke ini, proses 4 ini. Kalau tidak memenuhi ini, maka kita lakukan else-nya, proses kelima. Selesai, read X ya. Nah, selagi dia memenuhi persyaratan, maka dia akan melakukan looping ya, sampai persyaratan itu tidak memenuhi. Nah, jadi makanya dari 6 ini, kita masuk ke proses 2, artinya di sini kita ada looping ya. Oke, pas di 2, di sini, kalau seandainya tidak memenuhi ini, maka kita masuk ke proses ke-7. Seperti itu. Ini nanti akan kita pelajari lebih detail kalau di mata kuliah RPL ya. Nah, ini pengenalan salah satu penerapan graf yaitu untuk pengujian program. Oke, kemudian penggambaran mesin vending machine ya. Ini penggambaran vending machine. Oke, nah ini tadi mengenai teori-teori graf ya. Ini saya jelasinnya secara cepat aja karena kan sudah dibahas minggu lalu ya. Oke, selanjutnya kita perlu kenalin lagi nih dengan terminologi graf ya. Ada namanya istilahnya ketetanggaan. Tetangga ya. Nama aja kita bertetangga ya, artinya kita terhubung ya, terhubung gitu. Nah, contoh ya seperti ini. Tinjau graf 1 di sini. Kita lihat di sini ya. Simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 4 ini bertetangga dengan simpul 2, bertetangga dengan simpul 3. Nah, sekarang saya ingin bertanya ya, apakah
simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 4. Bagaimana? Apakah simpul 1 itu bertetangga enggak dengan simpul 4? Halo? Bagaimana? Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 4? Tidak. Tidak ya, karena dia tidak terhubung langsung ya. Jadi yang dikatakan tetangga kalau dia itu terhubung langsung ya. Oke, ada lagi namanya bersisian ya. Bersisian. Nah, di sini kita lihat ya. Sisi 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dengan simpul 3. Sisi 2, 4 dia itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4 ya. Tetapi simpul 1 sama sisi 1 dengan sisi 1, 2 ya tidak bersisian dengan simpul 4 ya. Jadi ini yang perlu rekan-rekan pahami karena untuk melanjutkan ke algoritma berikutnya itu kita harus paham apa itu bersisian, apa itu bertetanggaan ya. Oke, di sini ada lagi namanya simpul terpencil ya. Simpul terpencil itu maksudnya adalah ya tidak ada yang tidak ada mempunyai sisi ya, tidak ada sisi. Nah, ini contohnya ya, simpul terpencil, simpul 5 ini karena dia tidak mempunyai sisi. Oke, kemudian ada lagi yang namanya graf kosong ya. Nah, jadi suatu graf yang dikatakan graf kosong kalau dia itu tidak mempunyai sisi ya, edge-nya itu tidak ada. Dia hanya memiliki vertex aja gitu ya. Jadi graf kosong atau disebut dengan empty graph, tidak ada sisinya. Kemudian ada lagi nih istilah degree ya, degree atau derajat. Coba kita lihat dulu ya. Ini untuk graf yang sederhana ya, artinya tidak ada orientasi arahnya. Jadi kita tidak melihat orientasi arah di sini. Nah, coba kita lihat di sini untuk graf yang pertama ya, graf 1. Nah, di sini ya derajat itu artinya adalah ada berapa banyak sih sisi yang ada di simpul tersebut ya. Kalau kita lihat di sini untuk derajat di simpul 1 itu ada 2 ya, karena di sini ada 2 sisi. Ini ya, di sini berarti derajat 1, derajat untuk simpul 1 itu adalah 2 karena terdapat 2 sisi ya. Untuk derajat di simpul 3 itu ada 3 ya, karena di sini ada 3 sisi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, untuk graf 3 ya, graf 3 ada berapa derajat pada simpul 5? 0. 0 ya, karena tidak ada sisinya ya. Oke, udah pada paham? Bisa kita lanjut, kita lompat lagi ya. Sudah pada paham? Nah, bagaimana kalau seandainya kita berbicara mengenai graf berarah? Karena agak beda ya. Kalau graf berarah itu kita perlu memperhatikan arah orientasi arahnya. Nah, contoh ya, seperti graf 4 ini kita lihat pada simpul 1. Nah, pada simpul 1 ini kan ada sisinya ada 3 ya, ada 3 sisi ya di sini. Oke, nah kita lihat ada arah panahnya yang keluar, ada arah panahnya yang masuk. Nah, ini perlu kita bedakan ya, perlu kita bedakan. Nah, ini contoh di simpul 1 degree untuk yang in yang masuk itu ada 1 ya, artinya di sini arah panahnya itu 1 yang masuk. Sorry 2 ya, 2 yang masuk. Kemudian untuk degree yang out itu ada 1 ya. Jadi perlu kita bedakan ya antara derajat yang masuk sama yang keluar gitu. Oke, sekarang saya mau tanya lagi untuk G5. G5 simpul 2. Oke, ini derajat yang masuknya ada berapa? Untuk yang simpul 2 G5 ini. Ada berapa? D-in-nya ada berapa nih untuk simpul 2? 1. 1 ya. Untuk yang degree out-nya ada berapa? 2. 2. Oke, ya udah paham ya mengenai derajat suatu simpul. Oke, nah di sini ada lagi yang namanya lemma jabat tangan. Ini suatu ketentuan ya. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi graf tersebut. Maksudnya apa sih, Bu? Oke, kita coba kita lihat ya.
ini ada graf sederhana ya, G1. Coba kita hitung derajatnya. Di sini derajatnya ada 2, 3 ya, ada berapa nih? 10 ya, ada 10 derajat pada graf 1. Nah, katanya di sini, jika derajat semua simpul itu jumlahnya genap, itu sama aja dengan 2 kali jumlah sisi tersebut ya. Oke, coba kita lihat di sini graf 1 ya. Sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 2 kali 5, 10. Jadi sesuai ya dengan lema ini bahwa jumlah derajat semua simpul adalah genap ya. Jadi kalau seandainya kita punya suatu graf, jumlah simpulnya itu adalah genap, itu sama aja dengan 2 kali ya, sama aja dengan 2 kali jumlah sisinya ya. Coba kita lihat G3 ya, G3. G3 ini ada berapa nih? 1, 2 ya, 4, 6, sorry, di sini 2, di sini 2, di sini 3 ya. 5, 8, ada 8, oke. Di sini derajatnya ada 8, kemudian kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8 ya, sesuai ya dengan lema jabet tangan ini. Oke, akibat dari lema tersebut ada teorema ini nih. Untuk sembarang graf ya, banyak simpulnya berderajat ganjil selalu genap. Ini seperti PR yang kemarin ya. Untuk sembarang graf G, banyaknya simpul derajat ganjil selalu genap. Jadi misalnya gini, kita punya suatu graf, kemudian graf itu berderajat ganjil. Nah, pasti simpulnya genap, gitu ya. Misalnya gini, kita punya graf ya, ada di 5 buah simpul, ada 5 buah simpul, kemudian kita diberikan ini, apakah kita menggambarkan graf jika derajat masing-masing simpul adalah ini, 2, 3, 1, 1, 2 ya. Coba kita jumlahkan. Ini jumlah derajatnya itu adalah 9. Nah, ini tidak dapat kita gambarkan. Kalau seandainya jumlah derajatnya ganjil, kemudian simpulnya juga ganjil, itu tidak bisa kita gambarkan ya. Kalau seandainya di sini kita punya simpulnya ganjil, kemudian jumlah derajatnya itu genap, nah itu baru bisa kita gambarkan. Contohnya apa? Ini contohnya ya. Oke, jadi tidak terjawab ya PR-nya kemarin ya. Oke, rekan-rekan ini hanya sekilas aja kita mereview materi yang kemarin. Jadi materi inti kita itu adalah algoritma Dijkstra ya, algoritma untuk mencari rute optimum. Oke, jadi silakan dibuka dulu materinya ya, sudah saya share di LMS. Silakan. Ini materinya saya ambil dari BINUS ya. Ini mungkin udah tahu ya, kampus MTI BINUS Jakarta. Oke, ini algoritma Dijkstra. Nah, ini algoritma yang dipakai untuk mencari shortest path problem. Jadi ini adalah masalah optimasi ya. Kita ingin mencari rute terpendek. Rute terpendek. Oke, kita langsung aja ya lihat ya di sini. Algoritma ini dipublikasikan tahun 59, lama banget ya. Jadi ini memang satu algoritma yang sudah lama dan masih dipakai sampai sekarang. Oke, di sini ya secara matematis graf itu terdiri dari vertex dan edge ya. Jadi kita harus tahu vertex sama edge. Bagaimana sih algoritma Dijkstra ini bekerja? Ya, ini sudah ada ininya ya, sudah ada step-stepnya. Tapi kalau kita baca mungkin terlalu panjang. Jadi algoritma Dijkstra ini bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi setiap langkah itu dia mencari jalur yang paling optimal ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja kita lihat contoh penerapan dari algoritma Dijkstra. Nah, di sini kita ada peta ya, ada peta, ada graf ya, graf. Anggap aja ini graf yang merepresentasikan
jalan raya ya, jaringan jalan raya, anggap aja lah ini adalah peta jalan raya, jaringan jalan raya dari rumah saya ke kampus Unja Mendalo, anggap aja seperti itu ya. Oke, ini adalah titik-titiknya, misalnya P1 ini rumah saya, anggap aja seperti itu ya. P2 ini apa ya, misalnya P2 ini adalah apa, misalnya mitra bangunan gitu kan ya. P5 ini Fresco, seperti itu, anggap aja lah seperti itu ya. Nah ini simpul-simpul ini menandakan suatu spot lah. Gitu. Nah ini ya, edge atau sisi ini adalah jalan. Nah, di sini tuh ada bobotnya. Bobotnya itu ya tergantung ya. Kalau kita berbicara jarak ya berarti ini adalah bobot kilometer ya, kilometer. Tapi kalau kita berbicara kondisi kepadatan, bisa aja sih ini adalah bobot kepadatannya seperti itu. Nah, oke. Nah, anggap aja saya ini mau mencari rute terpendek dari rumah saya ke Mendalo gitu kan. Anggap aja deh P1 ini rumah saya, P7 ini adalah Unja Mendalo. Ini ada beberapa alternatif jalan ya. Nah, saya ini harus melalui jalur mana yang lebih optimum. Kalau di sini sih anggap aja lah rute terpendek ya secara kilometer gitu. Oke, nah bagaimana sih mau kita terapkan algoritma Dijkstra? Oke, di sini ya. Nah, di sini kita bikin aja tabel untuk mempermudah ya, untuk mempermudah rekan-rekan dalam menerapkan algoritma Dijkstra. Oke, di sini kita bikin ada kolom yang namanya iterasi karena di dalam algoritma Dijkstra ini kita perlu ada beberapa iterasi ya sampai untuk mendapatkan rute yang paling optimum. Kemudian ini ada namanya unvisited, artinya ini adalah simpul-simpul yang belum kita kunjungi ya, belum kita kunjungi. Kemudian ada yang namanya visited. Visited artinya simpul-simpul yang sudah kita kunjungi. Current itu adalah posisi kita sekarang itu di simpul yang mana ya. Kemudian di sini ada untuk simpul P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Dan di sini kita akan mencatat panjangnya ya, akan mencatat panjangnya nih distance-nya. Previous node artinya dia itu kita lagi melewati node yang mana. Kemudian iterasinya. Oke ya, kita langsung aja mulai. Oke, silakan diperhatikan ya karena ini agak-agak rumit sedikit ya. Oke, kita mulai dari yang iteration 0 ya. Iteration 0 artinya kita belum berada di simpul manapun gitu. Oke, jadi di sini ketika di iteration 0, unvisited berarti kita kan belum ada simpul yang kita kunjungi gitu kan ya. Jadi kita di sini kita senaraikan P1 sampai P7. Kemudian visitednya di sini kosong ya karena belum ada simpul yang kita visit. Oke. Kemudian di sini untuk P1 kita isikan jaraknya itu 0. Kemudian previous node-nya belum ada, iteration 0 ya. Kemudian di sini yang lainnya tak hingga ya. Oke. Kenapa dia ini dikatakan tak hingga di sini? Karena kita belum mengunjungi manapun gitu. Soalnya gini, kita baru berada di P1, kita belum mengunjungi P2 ya, karena kita tidak tahu melalui jalur mana, sehingga di sini dia tak hingga, kita tulis di sini tak hingga. Oke, nah kita mulai ya di iterasi 1. Oke, kita sekarang berada di P1 ya, berarti current node kita yaitu di P1. Ya, berarti kita sekarang sudah melakukan visited terhadap P1. P2, berarti yang belum kita visit yaitu P2, P3, P4, P5, P6, P7 yang belum kita visit ya. Oke. Oke, kita langsung lihat lagi di peta. Sekarang kita berada di P1. Nah, P1 ini dia bertetangga, dia beradjacent dengan simpul mana aja. Oke, silakan. Ini kita sekarang berada di P1 ya, karena start kita itu adalah P1. Oke, kita sekarang melihat
P1 ini kan kita mau jalan nih menuju P7 ya. Nah, ini ada beberapa alternatif, ada ke P2, ada P3, ada P4 gitu kan. Nah, jadi kita di sini melihat P1 ini bertetangga dengan simpul mana aja? Yang mana? Simpul mana aja yang bertetangga dengan P1? Halo? V2, Ya. Kemudian apalagi yang bertetangga dengan P1? V4, Ya, terus? V3. Oke. Nah, tadi ya Dinda sudah menyebutkan bahwa P1 ini bertetangga dengan V2, V3, dan V4 ya. Nah, kita akan menghitung jaraknya ya, karena kan kita tentunya kan mau bergerak nih, ada 3 alternatif jalan. Tentunya kan kita akan memilih jalan yang paling minimum gitu ya. Oke, di sini kita tulis jaraknya. Oke, dari P1 ke P2 di sini ada jaraknya 5 ya, 5. Berasal dari previous node-nya itu adalah P1 ya. Kemudian iterasinya 1. Kemudian untuk P3 ya, P3 di sini jaraknya berapa nih? 7 ya. Dari P1 ke P3 jaraknya adalah 7 dari simpul P1 gitu. Previous node-nya itu adalah P1, iterasi 1. Sama juga nih, ke V4 jaraknya adalah 12. Previous node-nya itu adalah V1, kemudian iterasi 1. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Kenapa P5 ini tak hingga, nilainya di sini tak hingga. P6 ini juga tak hingga. P7 ini adalah tak hingga. Kenapa di sini kita bikinkan nilai V5 tak hingga? Oke. Sementara nilai di V4 ini ada nilainya. Kenapa sih nilai V5 ini kita bikin tak hingga? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Nih, kalau dari tadi Dinda sama Putri ya, sekarang saya tunjuk aja deh. Saya cari secara random. Saya mau tanya siapa ya? Winando ya. Saya mau tanya sama Winando. Winando, kenapa di V5 ini kita kasih nilainya tak hingga? Di sini nih, kenapa nilainya tak hingga? Halo Winando, ada Winando? Halo. Winando. Oke ya, kalau tidak ini ya, tidak ada orangnya berarti absennya saya bikin tidak hadir ya, karena orangnya tidak ada berarti ya. Halo Winando. Tidur nih Winando ya. Zoom-nya aktif tapi orangnya nggak tahu nih. Halo Winando, saya panggil lagi sekali lagi Winando. Halo Winando. Winando. Halo, ada Winando? Nggak ada ya? Oke, nggak ada Winandonya. Oke, saya panggil lagi Sulfiandi. Sulfiandi. Halo, Sulfiandi ada? Sulfiandi. Oke, nggak ada. Berarti ini absennya saya ini ya, saya bikin alfa ya. Divo Rio Gilang. Divo? Divo? Ada? Hadir. Nah, tolong jawab Divo. Kenapa sih di V5 ini kita kasih nilainya tak hingga gitu, tak hingga. Kenapa nilai di V5 ini tak hingga? Sementara di tadi nilai V2, V3, V4 itu ada nilainya tadi di sini. Kenapa? Di sini tadi ya kita V1 ke V3 ada nilainya itu 7 ya, berasal dari node V1. Kemudian di V2 ada nilainya 5. Kemudian ke V4 ada nilainya 12. Nah, kenapa di V5 ini nilainya tak hingga? Kenapa, Divo?
Divo? Halo Divo. Kenapa? Karena tidak bersisian, Bu. Tidak bertetanggaan ya, tepatnya ya. Karena dia tidak bertetanggaan, artinya dia tidak dari V1 ke V5 ini dia tidak terhubung langsung ya, artinya dia tidak bertetanggaan gitu ya, Divo. Oke, terima kasih ya Divo ya. Oke, Ya, Bu. oke ya. Jadi di sini tadi ya, seperti yang Divo bilang, kenapa di sini nilai V5 ini kita kasih pita hingga? Karena dari V1 ini tidak terhubung langsung ke V5 ya. Karena mau ke V5 ini kan bisa aja lewat jalur mana yang lain ya, misalnya bisa aja dari V1, V4, V3, V5 gitu. Nah, jadi dari V1 ke V5 ini tidak terhubung langsung sehingga kita kasih dia tanda tak hingga ya. Seperti itu juga ke V6 dan V7. V1 ke V6 itu tidak terhubung langsung juga ya. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini nilai mana yang paling minimum. Nilai mana yang paling minimum yaitu ini ya, V2 ya, nih nilainya 5 ya. Nilai mana yang paling minimum? Jadi dari V1 ke V2 dari V1 ke V2 yang paling minimum ya ketimbang kalau dia ke V3 atau ke V4. Nah, di sini kita pilih yang paling minimum yaitu V2. Artinya sekarang current position kita ya, current node atau current position kita itu berada di V2 ya. Jadi current kita sekarang berada di V2. Jadi yang kita visit itu yang sudah kita visit yaitu V1 sama V2 ya. Yang belum kita visit yaitu V3, V4, V5, V6, V7 ya gitu. Oke. Sekarang berarti sekarang kita sudah mempunyai jalur V1 sama V2 ya. Oke. Selanjutnya kita mau jalan lagi. Nah, untuk memilih node mana yang kita mau jalan, kita harus perhatikan. V2 ini dia itu bertetangga dengan node simpul mana aja. Karena kan nggak mungkin nih melompat dari V2 ke V7 nggak mungkin melompatnya sehingga dia harus melalui simpul yang bertetangga gitu ya. Oke, sekarang posisi kita adalah di V2. Nah, saya ingin tanya lagi, V2 ini bertetangga dengan simpul mana aja? Yes, jangan Dinda lagi deh. Sekarang saya maunya Muktasim. Muktasim, V2 ini bertetangga dengan mana aja? Muktasim? Halo Muktasim? Ya, Bu. Oke. Iya, Muktasim. Oke. Sama V3 sama V5, Bu. Oke, V3 sama V5. Nah, berarti sekarang kita mau menghitung jarak dari V2 ke V5 ya, karena kita sudah mempunyai jalur yaitu V1, yaitu kita punya jalur nih ya. Sekarang kita sudah punya jalur nih, V1, V2. Berarti kalau kita mau menghitung jarak ke V5, berarti harus dari V1 dulu nih. Berarti jarak ke V5 ini adalah nilainya adalah 11 ya. Nah ini, 11. 11 melalui simpul V2. Iterasi kedua ya. Oke. Sekarang kita hitung lagi jarak ke V3. Oke, karena kita sudah mempunyai jalur ya, V1, V2 ke V3 berarti ini ya. 5 tambah 1, 6. Nah, jadi, oke. Nah, kita lihat dulu. Tadi, dari V1 ke V3 sudah ada dia ngitung jalurnya, yaitu 7 nilainya. Sekarang, kita melewati jalur V1, V2, V3, nilainya 6. Nah, kita lihat nilai mana yang paling minimum. Oh, ternyata melalui jalur V1, V2 ke V3 itu lebih minimum ketimbang kita melewati jalur V1 ke V3 langsung gitu ya. Nah, jadi kita ambil jalur yang minimum, yaitu ini ya, jalurnya itu adalah V1,
V2 ke V3 ya. Nih jalurnya adalah panjangnya 6 melalui V2 ya. Karena dia melalui V2 nih ya. Tadi mau ke V3 ini melalui V2. Nih. Mau ke V3 ini melalui V2 ya gitu ya. Oke, di iterasi kedua. Oke, karena V2 ini hanya bertetangga dengan V5 dan V3, sementara yang belum divisited itu kan ada V3, V4, V7. Nah, sorry. Yang sudah kita hitung tadi kan V3 sama V5 ya. Sementara kita juga perlu menghitung jarak V2 ke V4, V6, V7 ya. Nah, karena V2 ini tidak bertetangga langsung dengan V4 ya, nih lihat. V2 ini tidak bertetangga langsung sama V4. Kita tidak bisa menghitungnya gitu kan. Nah, sehingga kita gunakanlah nilai sebelumnya gitu. Karena dia di sini V2 ke V4 itu kan dia tidak bertetangga langsung nih. Sehingga kan nilainya itu menjadi tak hingga. Oke. Sementara tadi pada iterasi sebelumnya ya ada nilai dari V1 ke V4 langsung. Nilainya adalah 12. Nah, kita gunakanlah nilai ini ya. Karena kalau dari V2 ke V4 itu nilai tak hingga. Maka kita gunakanlah nilai sebelumnya yaitu jaraknya 12 dari V1 ya, dari V1 iterasi 1 gitu ya. Oke, ke V6 dia tidak terhubung langsung dan juga sebelumnya pada iterasi sebelumnya juga belum ada nilainya. Jadi kita masih nilai tak hingga ya, ini juga V7 tak hingga. Oke, kita lihat di sini nilai mana yang paling minimum. Yaitu nilainya adalah 6. 6 ini ya V3, V3 6 berarti kita lihat jalur yang kita tempuh yaitu ini. V1, V2. Berarti sekarang kita punya jalurnya V1, V2 ya. Kita punya jalur itu adalah V1, V2, V3 ya. Oke, sekarang current position kita ada di V3. Yang udah divisited yaitu V1, V2, V3. Yang belum kita visit yaitu V4, V5, V6, V7 ya. Oke, berarti sekarang jalur yang sudah kita punyai yaitu nih ya. V1, V2, V3 jalur kita. V1, V2, V3 dan current position kita itu adalah V3. Oke. Saya ingin bertanya lagi nih. V3 ini bertetanggaan dengan siapa? Dengan siapa saja V3 ini bertetanggaan? Apa ya? Saya mau tanya siapa lagi nih. Raihan Muhaimin. Ya, Bu. Oke, V3 ini bertetanggaan dengan simpul mana aja? V4, V5, dan V6. Oke, terima kasih ya, Raihan. Nah, V3 ini bertetangga dengan V4, V5, V6. Nah, kita mau menghitung jarak dari V3 ke V5, V3, V6, V3, V4 ya. Karena tadi kita sudah mempunyai jalur ya di sini. V1, V2, V3. Berarti jalur kita adalah V1, V2, V3. Sekarang kita mau ke V4 ya, kita hitung nih. V1, V2, V3, V4 ini jalurnya ada berapa nilainya? 5 tambah 1 tambah 1. 7 ya. Oke, 7. 7. Nilainya 7 ya. Previous node-nya adalah V3. Oke, kita bandingkan. Kita bandingkan ya. Tadi kita bisa juga menuju V4 melalui V1 tapi nilainya 12. Nah, kalau kita melewati V1, V2, V3 ke V4 nilainya 7 ya. Nah, ternyata lebih minimum. Sehingga kita update nih. Kita gunakan nilai yang kalau mau ke V4 ini kita melalui V3 nilainya adalah 7 ya di iterasi ketiga. Selanjutnya kita mau ke V5 ya, berarti kita melalui jalur ini ya, karena jalur yang sudah kita bentuk itu adalah V1, V2, V3 ya.
V1, V2, V3 ke V5 nilainya adalah berapa nih? 11 ya. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 5, 11. 11. Oke, kita lihat di nilai iterasi sebelumnya. Oh, ternyata iterasi sebelumnya ada juga sih yang ke V5, yaitu dari V1 ke V2 ke V5. Jaraknya 11 juga. Oh, sama nih jaraknya. Oke, kalau sama, berarti kita ambil yang terbaru ya, yaitu ini tadi ya, nilainya 11 dari previous node-nya adalah V3 iterasi ketiga. Oke ya. Selanjutnya kita hitung V6. Kita sudah punya jalur tadi nih ya. V1, V2, V3, V6. 16. 16. Oke. Karena sebelumnya ini belum ada nilainya, ya udah kita isi 16 dari previous node-nya adalah V3 iterasi 3. Nah, V7 belum ada nilainya ya karena dia belum terhubung langsung. Oke, kita sudah mendapatkan nilainya. Sekarang kita lihat yang minimum. Oh, yang minimum itu adalah nilai V4. Oke, berarti current position kita itu sekarang adalah di V4. Yang udah divisited berarti V1, V2, V3, V4 ya. Yang belum divisited adalah V5, V6, V7. Oke, sekarang position kita adalah di V4. V4 ini hanya bertetangga dengan V6 ya, berarti kita hanya bisa menghitung jarak langsung ini V4 ke V6. Oke, kita lihat jalur sudah terbentuk itu jalur mana aja. Kita lihat ya. Tadi kan kita berada di sini ya. Berarti jalur yang sudah terbentuk itu adalah yang lihat yang biru-biru ini ya. V1, V2, V3, V4. Oke. Karena kan current position kita V4 ya. Jalur yang sudah terbentuk itu adalah V1, V2, V3, V4. Nah, kita mau menghitung ke V6. V1, V2, V3, V4 itu adalah jalurnya 7 ya. 7 tambah 13, 20. Jadi, mau ke V6 melalui V4 itu nilainya 20. Kalau melalui V4 mau ke V6 nilainya itu 20. Nah, kita lihat di iterasi sebelumnya, kalau dia iterasi sebelumnya kan nilai ini ya jalurnya V1, V2, V3, V5. Nilainya V1, V2, V3, V5 nilainya hanya ini ya. Sorry. Mau ke V6, oh sorry. V1, V2, V3, V6 maksudnya. V1, V2, V3, V6. 16. Nah, mau ke V6 melalui V3 nilainya itu hanya 16. Nah, kalau kita melalui V4 nilainya itu adalah 20, lebih besar ya. Nah, sehingga kita gunakanlah nilai dari iterasi sebelumnya yang lebih minimum, yaitu kita pilih nih 16 melalui node V3 iterasi ketiga. Kita tidak gunakan yang 20 melalui V4 iterasi keempat. Kenapa? Karena lebih besar gitu. Jadi kita gunakan nilai yang dari iterasi sebelumnya yang lebih minimum gitu. Oke. Kita cari lagi yang belum divisited itunya nih jaraknya ya. V5. Oke. Berarti V4 V1, V2, V3, V4 mau ke V5. Nah, ini tidak terhubung langsung. Karena tidak terhubung langsung, nilai itu kan tak hingga ya. Oke, jadi kita bisa gunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Oke, kita gunakanlah, karena kan V4 ke V5 ini nggak bisa langsung ya. Jadi kita gunakanlah nilai iterasi sebelumnya, yaitu nih 11 melalui V3 iterasi 3, yaitu nih jalurnya nih. V1, V2, V3, V5. 11 ya. 11 melalui V3. Oke, untuk ke V7 dia belum terhubung langsung ya dari V4 ke V7. Kemudian nilai sebelumnya juga nggak ada. Oke, jadi kita tulis di sini tak hingga. Berarti ini V4 ya, nih sering. Ini salah nih dia. Tak hingga V4 iterasi 4 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Di simpul mana nilainya paling minimum? Yaitu di simpul 5.
Berarti current position kita adalah simpul 5. Yang udah divisited V1, V2, V3, V4, V5. Yang belum divisited berarti V6 sama V7 ya. Oke. Sekarang jalur yang sudah dibentuk itu adalah ini, yang biru-biru ya. V1, V2, V3, V5. Berarti jalur yang terbentuk sekarang adalah V1, V2, V3, V5 dengan nilai 13. V1, V2, V3, V5. V1, V2, V3. Kita lihat ya, tadi kita berada di V5. Oke ya. V1, V2, V3, V5 ya. Nilainya 11. Nah, sekarang kita mau menghitung jarak dari V5, karena kan current position kita sekarang di V5 ya. V5 ke V6. Oke, kita punya jalur ini. V1, V2, V3, V5, V6. Berarti 5 tambah 1, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 2, 13. Nah, untuk menuju V6 melalui V5 ya, V1, V2, V3, V5, V6, nilainya itu hanya 13. Dibandingkan kalau kita melalui jalur yang ini ya, melalui V3, V1, V2, V3, V6, V1, V2, V3, V6, itu 16. Nah, kalau kita mau ke V6 melalui V5, itu nilainya hanya 5 tambah 1 tambah 5 tambah 2 ya, berapa nih? 13. Nah, kita ambil yang paling minimum ya, yang paling kita paling minimum yaitu 13. Berarti 13 melalui V5 iterasi 5. Oke. Ke V7. Nah, V5 ini kan dia bertetangga langsung nih dengan V7 sehingga kita bisa hitung nih. Jadi kita punya jalur tadi V1, V2, V3, V5, V7. 5 tambah 1, 6 tambah 5, 11. 11 tambah 7, 18 ya. Oke, kita tulis di sini. 18 melalui V5 iterasi ke-5. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini mana yang paling minimum? Yang paling minimum yaitu V6. Oke, berarti yang menjadi current node sekarang adalah V6. Nih ya. Yang udah kita visited V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Yang belum divisited berarti V7. Oke, sekarang kita ingin mencari nilai dari V6 ke V7. Kita sudah punya jalur ini ya tadi ya. Yang biru-biru ini. V1, V2, V3, V5, V6. V1, V2, V3, V5, V6. Dengan nilai 13 ya. Oke. Berarti dari V6 mau ke V7 tinggal ditambah 3 aja, 16 nilainya ya. 16. Nah, mau ke V7 melalui V6 nilainya hanya 16. Kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya tadi melalui V5 ya. V1, V2, V3, V5, V7 nilainya adalah 18. Oke, lebih besar. Jadi kita gunakanlah jalur ini ya, melalui V6 ke V7. V1, V2, V3, V5, V6, V7 nilainya hanya 6 tambah 5 tambah 2, berapa nih? 6 tambah 13 tambah 3, 16. Nah, nilainya 16, lebih minimum. Jadi kita gunakan nilai ini, 16 melalui V6 iterasi ke-6. Oke, jadi jalur yang sudah terbentuk yaitu, kita lihat ini. Begini ya lihatnya. To V7 from V6. Jadi jalurnya V6, V7 ya. To V6 from V5. Berarti V5 di sininya. To V5 from V3. Berarti V3 di sini. To V3 from V2. V2 berarti sini. To V2 from V1. Sehingga jalur yang terbentuk adalah V1, V2, V3, V5, V6, V7. Itu juga sih lihat yang biru-biru ini. V1, V2, V3, V5, V6, V7. Seperti itu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya,
rekan-rekan saya akan tayangkan ya di YouTube. Ini ada tayangan di YouTube ya, bagaimana prosesnya step by step-nya. Nih ya, tolong diperhatikan. Oke, nah ini kita punya graf ya, hampir sama sih dengan yang tadi ya. Oke, jadi di sini kita bikin tabelnya. Ada kolom ya untuk unvisited, visited, current, sama ininya ya, node-nya A, B, C, D, F, G gitu. Oke, di sini kita tulis lah untuk inisiasi awal, kita tulis ya unvisited, berarti semuanya belum kita visited ya. Berarti visited sekarang masih kosong. Oke, jadi untuk inisiasi awal, karena kita mulainya di A ya, jadi A di sini kita kasih nilai 0, previous node-nya belum ada ya. Untuk B sampai G itu tahingga masih. Oke, untuk iterasi pertama ya, kita mulai dengan posisi kita itu adalah di A, sehingga current position itu adalah A, visited itu adalah A, kemudian yang belum kita visited itu adalah B, C, D, E, F, G. Nah, current-nya di sini. Oke, ya. Kita lihat A ini beradjacent atau bertetangga dengan siapa aja? Dengan B, D, sama C ya. Oke, kita hitung jarak ke B. 0 tambah 16. 16 ya, berarti 16 dari previous node-nya itu adalah A, iterasi 1. Kemudian ke C. 0 tambah 9, 9 ya. 9 previous node-nya A, iterasi 1. Kemudian kita mau ke D. 0 tambah 35. Berarti 35 dari previous node-nya itu adalah A, iterasi 1. Oke ya. Nah, untuk EFG di sini kita kasih nilainya masih tak hingga karena A ini dia tidak terhubung langsung dengan EFG ya. Sehingga kita kasih di sini tak hingga dari previous node A iterasi 1 ya, sama juga kayak FG. Kemudian kita lihat di simpul mana yang nilainya itu adalah minimum. Nah, nilainya minimum itu adalah yang ini ya, C. Di C ya. Nah, sehingga current position kita sekarang adalah di C. Current position kita adalah di C ya untuk iterasi kedua. Yang udah divisited berarti A sama C. Yang belum divisited B, D, E, F, G. Ya, artinya yang belum kita visit itulah nilai yang akan kita cari jaraknya. Oke, sekarang kita sudah punya jalur AC ya. To C from A. Berarti kita punya jalur sekarang AC, nilainya 9. Oke, sekarang kita cari jarak yang belum kita kunjungi, yaitu nih, B, D, F, G. Oke, to B, dari C to B. Nah, karena dia tidak terhubung langsung, makanya kita ini ya, kita gunakan, stop dulu ya. Karena C itu tidak terhubung langsung ke B, ini kan karena yang belum kita visited itu B, D, E, F, G, kita perlu mencari jaraknya ya, dari C ke B. C ke B ini tidak terhubung langsung. Jadi nilainya itu tak hingga ya. Oke, jadi kita gunakan nilai, kalau seandainya di iterasi sebelumnya itu ada nilainya, ini ya 16, dari A ke B kan ada nih 16, dari A iterasi 1, maka kita gunakan gitu. Nah, kita gunakan ya nilai iterasi sebelumnya karena C sama B ini tidak terhubung langsung ya. Kemudian dari C ke D. Nah, dari C ke D 9 tambah, saya ulang ya. Dari C ke D berarti 9 tambah 15, 24. 24. Nah, kita bandingin dengan iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya dari A ke D itu 35. Oh, lebih gede ya. Berarti kita gunakan yang nilai yang sekarang, yaitu 24 ya, dia melalui C. Oke, selanjutnya ke F. 9 tambah 22.
31. Oke, kita isikan ya di sini karena kan nilai sebelumnya belum ada. Oke. 2A. Nah, karena dia tidak terhubung langsung, makanya kita masih kasih tanda tak hingga karena nilai iterasi sebelumnya juga belum ada ya. G juga kita kasih tak hingga. Oke. Selanjutnya, untuk iterasi ketiga kita lihat nilai mana yang paling minimum, yaitu di simpul B ya, simpul B ya, simpul B ini. Sehingga current position kita sekarang ada di simpul B. Simpul B ya. Yang udah divisited berarti A, B, C. Yang belum divisited berarti D, E, F, G ya. Oke, current position kita adalah B. B itu bertetangga dengan D sama E. Oke, nah jalur yang kita punyai sekarang ya, kita lihat nih. Jalurnya yang mana nih, kita lihat. Bagaimana cara melihatnya, Bu? Oke. Kan current position kita kan B sekarang nih ya. To B from A gitu. To B from A. Berarti jalur kita itu adalah AB sekarang. To B from A dengan nilai 16. Sehingga jalur kita sekarang itu adalah AB. Nah, sekarang kita mau ke D. 16 tambah 12, 28. 16 tambah 12, 28. Kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya itu adalah jalur ini ya, to D from C. Oke, ACD ya, ACD tadi. ACD. Oke, jalur sebelumnya tadi itu adalah AC ke D, ACD 24. 24 ya melalui C. Kalau kita melalui B ke D, itu nilainya adalah 28. Lebih besar ya, sehingga kita gunakan nilai dari iterasi sebelumnya, yaitu yang ini ya, melalui C ke D, itu 24. Iterasi kedua. Kemudian kita cari lagi nilai ke E ya. ABE. ABE 41. Karena di sini nilainya masih tak hingga, ya udah kita isikan di sini. 41 dari previous node-nya B, iterasi ketiga. Ke F, karena dia tidak terhubung langsung, maka kita gunakanlah nilai iterasi sebelumnya, yaitu 31 dari C, iterasi kedua. Ke G, karena dia tidak terhubung langsung dan juga belum ada nilainya ya iterasi sebelumnya, kita isikan tak hingga dari B, iterasi 3. Oke, sekarang kita lihat nilai mana yang paling minimum, yaitu D. Sehingga current position kita adalah D, yang udah divisited berarti A, B, C, D, yang belum divisited E, F, G. Current position kita adalah D, berarti jalur yang kita punya sekarang adalah to D from C, to C from A. Jadi jalur kita adalah ACD sekarang ya. To D from C, to C from A. Jadi jalur kita adalah ACD. Yang kita punya sekarang adalah jalur kita adalah ACD ya. Current position kita ini D ya. ACD nilainya 24. Nah, kita ingin mencari nilai yang belum divisited, yaitu dari D ke E, D ke F, D ke G. Kebetulan dia bertetangga ya. Oke, 2E. 24 tambah 14, 38. Nah, melalui D nilainya 38. Coba kita bandingkin kalau melalui B, ABE 41. Oh, lebih gede ya. Berarti kita gunakan yang terbaru, yang paling kecil. 38 melalui D, iterasi keempat. ACDE nilainya 38. Kemudian ke F. ACDF. ACDF nilainya berapa nih? Oh, bentar, kita lihat. ACDF 2F nilainya berapa nih? ACDF 24 tambah 17, 41. Kita bandingkan kalau kita melalui ACF 31. Oh, berarti kita gunakan jalur yang sebelumnya ya, ini. 31 melalui C untuk ke F, iterasi ke-2.
2G, 24 tambah 19, 43 ya, karena kan nilainya belum ada nih, kita isikan 43 melalui D, iterasi keempat. Oke, kita lihat di sini, di simpul mana nilainya paling minimum, yaitu simpul F ya. Sekarang current position kita adalah F. Current position kita adalah F ya. F, oke ya. F. Berarti jalur yang kita punya I, berarti yang sudah kita visited A, B, C, D, F. Yang belum visited yaitu E sama G ya. Current position kita adalah di F. Kita lihat jalur yang sudah terbentuk itu adalah 2F from C, 2C from A, 2F from C, 2C from A. Berarti jalur kita adalah ACF ya. ACF dengan nilai 31. ACF nilai 31 ya. Kita mau menghitung jarak ke E. Karena F ini tidak terhubung langsung dengan E, maka kita gunakan nilai dari sebelumnya ini ya, yaitu 38 dari D iterasi keempat. Kita lihat lagi nih, F ke G ya. Oh, dia terhubung langsung nih. 31 tambah 14, 45. Kita bandingkan kalau dia itu melalui jalur sebelumnya. Nah, ini ya. ACFG 45. Kalau kita melalui ADG, kalau kita melalui ACDG itu hanya 43 ya. Lihat, 2G from D, ACDG ya. ACDG nilainya hanya 43. Kalau kita melalui jalur ACFG, tadi ya nilainya itu lebih besar ya. Tadi 45, berapa nih nilainya tadi? Kita lihat ya, 31 tambah 14, 45. Ketimbang kalau kita melalui ACDG, 43. Oke, berarti kita gunakan jalur ya, jalur ini. Jalur yang ini ya, ACDG ya, dia lebih kecil, 43. Oke, kita gunakan nilai sebelumnya karena dia lebih kecil. Oke, udah ya. Kemudian kita lihat lagi simpul yang belum divisited. Oke, sekarang kita yang paling minimum nilainya itu adalah E, sehingga current position kita adalah E. Yang udah divisited berarti A, B, C, D, E, F. Yang belum divisited berarti G ya. Yang belum divisited berarti G. Current position kita adalah E. Oke, di sini kita hanya menghitung untuk ke G ya, karena kan G yang belum divisited. Jadi jalur yang sudah terbentuk itu adalah ini ya. 2A from D. 2D from C, 2C from A. Jadi jalurnya adalah ACDE, ACDE ya. ACDE dengan nilai 38. ACDE. Kita mau ke G. Tambah 8, 46. Oh, kalau melalui E, ternyata ke G itu lebih jauh, 46. Berarti kita gunakan nilai dari iterasi sebelumnya, yaitu ACDG. ACDG sini hanya 43. Kita gunakanlah nilai yang paling dari iterasi sebelumnya yang paling minimum yaitu 43 melalui D. Oke, jadi jalur yang optimum yaitu, kita lihat ya di sini ya. 2G, nah ini dia. 2G from D. Oke, berarti kita catat nih DG. 2D from C. 2C from A, berarti jalurnya adalah ACDG. ACDG 43. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan paham ya. Oke, kita coba lagi. Ini ada latihan ya, latihan. Nah, nanti ini akan dijadikan PR ya. Oke, ini
Oke, ini nanti akan dijadikan PR. Oke, di sini lihat halaman yang latihan. Nah, ini ada latihan ya, studi kasus 1, studi kasus 2, studi kasus 3 ya. 1, 2, 3. Nah, nanti rekan-rekan tolong kerjakan ya sebagai PR di rumah untuk studi kasus 1 yaitu dari A ke D. Jadi startnya A, tujuan D. Ya, startnya A, tujuan D. Untuk status studi kasus kedua, startnya A, tujuan G. Ya, karena yang ini akan kita cobakan lagi nih. Berarti PR-nya saya ubah ya. Jadi dari startnya A, tujuan G untuk studi kasus 2. Untuk studi kasus 3, tujuan A, tujuan D ya. Sorry. Startnya A, tujuan D ya. Startnya A, tujuan D. Untuk studi kasus 2, startnya A, tujuan G. Kemudian studi kasus 1, startnya A, tujuan D ya. Oke, ini akan kita cobakan lagi. Saya berharap rekan-rekan lebih ini ya, aktif ya, karena ini akan kita kerjakan sama-sama. Mungkin ada 1 orang nanti ya mau jadi volunteer untuk bersama-sama ya, kita akan membahas. Oke, saya gambarin dulu. A, C, E, F, B, C ya, sini saya gambarkan dulu. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 1, ini D, 1 ya, ini 2, oke, ini G, 1, ini 1 ya. Nah, oke. Ini saya punya graf ya. Jadi start kita adalah A, destination kita adalah F. Oke. Di sini kita akan menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari rute paling minimum ya dari A ke F ini. Bagaimana jalurnya? Nah, oke. Saya minta ada 1 orang yang bisa membantu saya di sini. Oke, kita mulai ya di sini untuk yang unvisited, visited, current-nya ya. Kemudian di sini A, B, C, D, E, F, G. Oke. Ini adalah, kita langsung aja ya, kita rasa 1 di sini. Visited-nya adalah A, unvisitednya adalah B, C, D, E, F, G. Oke, saya minta ada 1 orang mahasiswa yang bisa ya ikut membantu saya di sini. Siapa yang mau? Biar lebih paham gitu. Siapa yang mau? Halo? Halo, halo, ada yang mau? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya lagi ya. Saya maunya siapa ya, yang cowok lagi deh. Zaki Alfadani. Zaki Alfadani, ada? Zaki. Wah kalau nggak ada nih saya bikinkan tidak datang. Ya, Bu. Itu ada orangnya. Tunggu diancam dulu baru ada. Oke, Zaki, coba bantu saya di sini. Ya, Bu. Oke, nah apa yang mesti kita lakukan? Oke, di sini kita startnya di A, kita mau tujuannya adalah ke F ya. Oke, sekarang kita mulai di A, visitednya A, berarti yang unvisited itu adalah B, C, D, E, F, G. Oke. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Menghitung apa? Ayo, menghitung apa? Zaki? Zaki? Halo, halo, halo? Currency-nya, Bu.
Kita kan sudah current-nya. Oke, current posisinya kita di A. Oke. Selanjutnya kita menghitung apa nih? A ini bertetangga dengan simpul mana aja? Oh, C. Oke, C sama D. Oke ya, C C sama D. sama D. Oke, kita hitung jarak dia ke C sama D. Oke, berarti di sini jaraknya berapa? 1, 1 dari A ya. Dari previous node-nya adalah A. Iterasi 1 ya. Oke, Nah. untuk yang ke D berapa? 2 dari A D. iterasi 1 1. gitu ya. Oke. Yang perlu kita cari lagi yaitu yang belum kita hitung yaitu B, E, F, G ya. Karena A ini tidak terhubung langsung dengan B, E, F, G ya. Maka di sini kita perlu kasih tanda tak hingga dari A iterasi 1. Ini juga sama kayak E juga ya. Karena A itu tidak terhubung langsung. Nah, ini juga gini ya, tak hingga dari A iterasi 1. Yang di G juga tak hingga 1. Sorry, jelek. Oke. Zaki, di simpul mana nilainya paling minimum? Simpul mana nilainya paling minimum? Kalau kita lihat di sini nih nilai ya, di sini. Simpul mana nilainya paling minimum di sini? Kan kita sudah nulis nilai nih dari C. Oke, berarti C ini yang akan menjadi current node kita. Jadi dari A ke C. Jadi node selanjutnya itu adalah C ya. Oke, berarti kita tulis di sini. C, current node kita sekarang di C. Berarti yang udah kita visit itu adalah A sama C. Yang belum kita visit yaitu B, D, E, F, G. Oke. Sekarang jalur yang udah kita punya yaitu A ke C ya dengan nilai 1. Oke. Sekarang Zaki cari ini kan C nih. Dia kan bertetangga langsung dengan B, E sama D ya. B, E, D. Nah, jadi dari C ini kamu bisa nih menghitung nilai langsung ke B, ke E, ke D. Oke, jadi jalur yang sudah kita punya kan sekarang AC ya. Kalau mau menghitung ke B berarti AC tambah CB. Ini berarti 3 ya nilainya. Nah, kita mau ke B ini nilainya adalah 1 tambah 2. Karena kan jalur kita kan sudah punya jalur nih. AC, kalau mau ke B berarti nilainya adalah 3. Di sini adalah 3 ya. 3 dari C iterasi kedua. Oke, sekarang kalau ke D, berapa nilainya Zaki? Ke D. 2. 2. Ya. Ini ACD. ACD 2. Nah, kita lihat nih. Tadi kalau di iterasi sebelumnya kalau kita mau ke D bisa langsung ke A nilainya 2. Sekarang kita sudah punya jalur AC. Mau ke D nilainya juga sama-sama 2. Oke, berarti kita gunakan aja jalur kita sekarang. Berarti 2 dari C. Ini penting, makanya kita harus tahu penting dari mana kita berasal gitu kan ya. Dari ini. Nilai 2 mau ke D berasal dari node C. Kelas kedua ya. Nah, untuk ke E, nah, berapa nilai dari ACE? 4. 4. Berarti karena nilai sebelumnya ini tidak ada ya, berarti kita tulis di sini. 4 dari C iterasi kedua. Kemudian, oke, saya hapus dulu yang saya perbaiki. Saya tulis dulu nih. A, B, C, F, hingga A1. Nih, mau ke F juga belum bisa langsung ya dari C ini. Sorry. C. C2. G juga ya nih. Tak hingga A1. Tak hingga C2. Oke, dah.
Oke, Zaki, lanjut lagi ya. Di sini nilai mana yang paling minimum? Ada 3, ada 2, ada 4. D, Nilai Bu. mana? Dari D ya. Oke, berarti current position kita sekarang adalah D ya. Yang udah divisited adalah ACD. Yang belum divisited berarti di sini D, B, E, F, F, G. G. Oke. Berarti jalur yang sudah kita bentuk adalah ini ya, kita lihat. Caranya gini, lihat jalur yang sudah kita bentuk. To D from C. Ya, nih. To D from C. To C from A. Sehingga jalur yang sudah terbentuk itu adalah ACD dengan nilai 2. Gitu. Ya, dengan nilai 2. Oke, sekarang kita berada di D. D ini hanya bertetangga dengan G. Sementara kita perlu mencari ya nilai, karena kan unvisited itu B, E, F, G. Sementara D itu cuman bertetangga dengan G. Oke, berarti kita perlu mencari nilai B, E, F. Nah, karena D ini tidak bertetangga langsung dengan B, E, F, kita gunakan nilai dari iterasi sebelumnya ya. Jadi kita gunakan nilai yang ini nih. Karena D tidak bertetangga langsung dengan B, kita gunakan nilai iterasi sebelumnya. Berarti ini 3 dari previous node-nya C, iterasi kedua gitu ya. Kemudian ke E. E karena D itu tidak bertetangga langsung, berarti kita gunakan ini ya iterasi sebelumnya ya. 4 dari previous node-nya adalah C, iterasi kedua. F juga. Oh, F masih kosong ya. Sehingga D, betul ya. Iterasi ketiga. Nah, sekarang kalau kita hitung nilai G. Berapa nilai G, Zaki? Kita kan punya jalur nih. A, C, D, G. Berapa nilainya? Dari A, C, D, G, Bu. Iya. Ini kan kita jalur kita sekarang kan A, C, D ya. A, Iya. C, D. Mau ke G nih. Berapa nilai kita? 3. 3. Oke, berarti di sini kita tulis. Karena kan nilai sebelumnya nih nggak ada ya. Berarti kita langsung aja tulis. 3 dari D iterasi ketiga. Oke. Nah, Zaki, kita punya nilai yang mana minimum ya? Karena di sini nilainya ada 2 yang sama ya nih. B sama G nilainya sama-sama 3. Ya udah kita gunakan aja yang B ini ya. Oke. Berarti current node kita ada di B ya. Visited berarti A, B, C, D ya. Kita masuk ke iterasi keempat. Berarti yang belum di visited berarti E, F, G. ya. Oke. Sekarang posisi kita ada di B ya. Kita lihat sekarang jalur yang sudah terbentuk itu yang mana? Nih, berarti to B ya. To B from C. To C from A. Berarti jalur kita adalah A, C, B ya nih. To B from C, to C from A. Berarti jalur kita adalah A, C, B. ACB berapa? ACB 3 ya. 3 ya. 3 nilainya. 3. Berarti jalur kita sekarang adalah ACB. ACB. Yang belum divisited adalah E, F, G. B ini dia bertetangga langsung dengan F. Ya, oke. Oke, karena kita kalau kita mau ke E itu kan dia tidak terhubung langsung ya. Jadi kita bisa gunakan nilai iterasi sebelumnya, yaitu ini ya, 4 C 2. Oke. Kita perlu menghitung nilai G. Karena B ini tidak terhubung langsung dengan G, maka kita gunakan iterasi sebelumnya, yaitu nih 3 D iterasi 3. Oke. Sekarang kita hitung F ya. Karena B ini terhubung langsung dengan F. Jalur yang sudah kita bentuk tadi adalah A, C, B.
mau ke F. Berapa nilainya nih? Berapa nilainya, Zaki? A, C, B, F. 6. Hah? Berapa? Ya, sorry. A, C, B, F. A, C, 6 ya? 6. A, C, B, F, 6. Oke, 6 dari B iterasi keempat. Oke, nih. Selanjutnya, kita lihat lagi. Nilai mana yang paling minimum? Nilai yang paling minimum di G. G. Oke. Berarti current position kita sekarang ada di G ya. Oke, yang divisited berarti A, B, C, D, G. Yang ini kelas 5 ya. Yang belum divisited adalah E sama F ya. Oke, kita lihat di sini Zaki. Sekarang kita punya jalurnya. Kita punya jalurnya sekarang adalah, sekarang kan kita di G ya nih ya. Berarti to G from D ya. To G from D. Jadi to D from C. To C from A. Berarti jalur kita adalah A, C, D, G ya kan ya, lihat nih. To G from D. To D from C. To C from A. Berarti jalur kita adalah A, C, D, G gitu ya. A, C, D, G. ACDG dengan nilai berapa nih ACDG? ACDG nilai kita adalah ACDG. AC3 ya, nilai kita 3 ya. Oke, sekarang karena G itu hanya bertetangga dengan F, berarti kita hitung nilai F ya. Berarti ACDGF. Berapa nilai kita sekarang? 4 ya. Oke, 4. Nah, coba kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya ya. Dengan iterasi sebelumnya yaitu kita mau ke G melalui D ya. Mau ke G melalui D yang ini nih. Iterasi sebelumnya melalui D mau ke G melalui D, berarti D AC DG. Sorry. Tadi kita mau kemana sih? Mau ke F, sorry. Nih. Maksud saya ini. Kita mau ke F tadi kan ya. Nilai kita adalah, sekarang kita punya jalur ACDGF 4. ACDGF 4. Nah, sekarang kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya yang mau ke F. Nah, ini B ya. To F from B. To B from C. To C from A. Berarti jalur kita adalah yang tadi itu ACBF. ACBF nilainya adalah 6. Sekarang kita gunakan jalur kita tadi, yang jalur G ini ya. ACDGF hanya 4. Lebih kecil gitu kan ya. Jadi kita gunakan nilai kita yang sekarang, yaitu 4 dari G iterasi kelima. Jadi mau ke F ini melalui jalur ini ya. A, C, D, G, F hanya 4 dibandingkan dengan jalur yang kita gunakan tadi A, C, B, F itu 6. Jadi kita perbarui lagi, kita gunakan jalur G. A, C, D, G, F5 gitu. A, C, D, G, F itu adalah 4 nilainya ya. Oke, kemudian kita mau menghitung E dari G karena dia tidak terhubung langsung, maka kita gunakan nilai iterasi sebelumnya yaitu 4 dari C iterasi kedua ya. Oke, nah karena di sini ada nilainya ada 2 ya, ada 2 karena dan juga tujuan kita adalah ke F, maka kita current position sekarang adalah E ya. Nah, sekarang current position kita itu adalah E. Berarti sekarang yang udah divisit itu adalah A, B, C, D, E, G.
Yang belum divisited itu adalah F. F. Oke, karena tujuan kita F. Ya. Oke, sekarang jalur yang udah kita bentuk itu adalah nih berarti to A from From C. To C from A. Berarti jalur kita adalah A, A, C, C, E. Ya E. kan? Ya. ACE berapa? ACE 4 ya. Oke, sekarang tujuan kita adalah tujuan kita cuma satu sekarang ke F. Dari ACE ini. Berapa nilainya? 5. 5. Oke, sekarang kita ini ya, kita di sini ya. Kita mau ke F. Kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya nilainya berapa? Mau ke F 4 ya, melalui A, C, D, G, F itu 4. Kalau kita melalui jalur kita tadi A, C, E, F itu 5. Lebih besar ya. Jadi kita gunakan jalur sebelumnya, yaitu yang ini tadi, yang G. A, C, D, G, F. 4 ya, jadi kita gunakan ini. Oke, iterasi ke-5. Nah, udah selesai kita, udah selesai nih. Udah selesai ya, tidak ada lagi yang dikunjungi, sudah tidak ada lagi ya. Oke, jadi jalur yang terbentuk sekarang adalah bagaimana kita melihatnya. Berarti di sini nih. To F from G ya. To F from G. To G from D. D. To F from G. G. To G di sini ya, from ini From lihat yang D. terakhirnya D ya, oke. From D D. ya. To D from C. C. To C from A. A. Oke, jadi jalur yang terbentuk itu adalah ini. A, C, apa lagi? D. D, F. coba lihat lagi baik-baik. D. To, kita kan mau ke F nih tadi ya. To F from G. 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 To G from D. D. To D from C. To C from A. Berarti jalur kita tadi A, A, C, C, D. D. Lanjutnya? F dong. Enggak dong, kan kita mau ke F. F-nya terakhir. Jadi lihat ya. C. To F from G. To G from D. D. To D from C. To C from A. Berarti A, C, D. Terus? E. Nggak masuk dong. G. G ya. Kita ulang. Nggak apa-apa. Oke. Nih ya. Kita lihat. Tadi kan tujuan terakhir kita F ya. O. Karena kan tadi destination terakhir kita F ya. Oh iya. To F from G. G. To G from D. D. To D from C. C. To C from A. A. Berarti jalur kita adalah A, A. C. C, D. D, G. G, F. F. Oke, gitu ya. Berarti nilainya berapa nih? Nilainya ini, kita lihat aja nih, 4 ya. A, C, D, G, F. Jadi jalur yang paling optimum dari A ke F yaitu adalah A, C, D, G, F dengan nilainya adalah 4. Begitu. Gimana? Udah oke? Udah oke? Oke ya. Oke, kalau udah oke, ya udah ya. Waktunya udah jam 11. Oke, saya cukupkan ya kuliahnya rekan-rekan. Mohon diulangi kembali. Saya mohon diulangi kembali ini ya materinya. Coba dilihat di YouTube tadi, ada di YouTube tadi ya. Nah, itu coba diulangi kembali. Silakan dibaca bukan dikerjakan ya, harus dikerjakan yang studi kasus tadi ya, tolong dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan akan saya tunjuk secara random. Kan ada 3 studi kasus ya.
Nanti ada 3 orang yang menjelaskan, algoritma Dijkstra untuk menentukan rute optimum ya. Jadi tolong dikerjakan di rumah, nanti minggu depan saya tunjuk secara random 3 orang untuk menjelaskannya. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.